datang dari generasi Alpha. Wah, yang jelas generasi Alpha ini. Generasi Alpha dikenal memiliki untuk anak-anak Gen Alpha nantinya menghadapi generasi Alpha. The herd of Generation Alpha. Generation Alpha. Ketika ESG kita makin bagus, ESG strategy. generasi muda berperan dalam menjaga laju perekonomian kelas menengah. Dalam peliknya sebuah masalah, pasti ada jalan keluar. Dalam sulitnya sebuah teka-teki, tentu ada jawaban atas setiap masalah. Seperti sebuah adagio hukum, lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari tim Munir dengan saya Ahmad Sudesi sebagai pembicara pertama akan menjelaskan argumentasi dari sudut pandang filosofis, Muhammad Abrori sebagai pembicara kedua menjelaskan argumentasi dari sudut pandang yuridis normatif, dan Rafif Ramadan sebagai pembicara ketiga akan mengelaborasi argumentasi dari tim kami dan menyampaikan mekanisme atas solusi yang kami tawarkan serta secara konkret dan komprehensif mengulas mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat serta panitia penyelenggara debat Hafara tahun 2024. Perkenalkan, saya Ahmad Sudesi selaku pembicara pertama dari tim Munir akan membuka cakrawala dialektika pada perdebatan kita kali ini. Latar belakang mosi ini muncul dari kenyataan bahwa generasi prosumer lebih terhubung, sadar sosial, dan peduli terhadap masa depan. Mereka akan menjadi penggerak utama dalam mendorong transformasi dunia bisnis Indonesia menuju praktik yang lebih berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ke lebih jauh dalam ranah argumentasi kami, terdapat dua definisi utama dalam preferable mosi kita kali ini, yakni yang pertama yaitu perlu kita pahami bahwasanya generasi Alpha lahir di antara 2010 hingga tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti ponsel pintar dan akses informasi instan. Menurut Mark McCrandle, generasi Alpha generasi tahun 2023 bahwasanya generasi ini lebih terhubung secara global, peduli terhadap keberlanjutan, dan akan beradaptasi dengan AI serta otomatisasi sambil menghadapi tantangan kesehatan mental dan ketidakpastian dunia yang cepat berubah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, definisi yang kedua adalah Environmental, Social, and Governance atau biasa disingkat dengan ESG, yang bukan hanya konsep bisnis tetapi juga prinsip untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan sosial dan tata kelola. Menurut Paul Clement Hunt, mantan kepala UNEP FI, ESG adalah kerangka untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait faktor tersebut. Sementara Robert Eccles, Profesor Harvard, menambahkan bahwasanya ESG membantu perusahaan mengidentifikasi isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, adapun yang menjadi standing position kami mendukung pandangan bahwasanya generasi Alpha yaitu generasi prosumer memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam penerapan prinsip ESG di dunia bisnis khususnya di Indonesia, dan akan memainkan peran strategis dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, melaju pada bangunan argumentasi kami yakni dengan membawakan dua poin pokok argumentasi utama, yakni yang pertama, peran generasi Alpha dalam bisnis dan kepemimpinan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara teknologi, keberlanjutan, dan nilai Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, peningkatan minat generasi Alpha dalam bisnis dan kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Generasi prosumer yang mementingkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama menunjukkan bahwa meskipun mereka masih muda, mereka memiliki kemampuan teknologi, wawasan global yang mumpuni. Terdapat juga pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus pada keberlanjutan dan prinsip ESG, Environmental, Social, dan Governance, mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan berkomitmen pada nilai-nilai ini, generasi prosumer siap memimpin perusahaan menuju masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip ini sangat relevan dengan pendekatan generasi Alpha yang lebih peduli
pada pengelolaan sumber daya dan bisnis yang berkelanjutan serta inklusif yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan riset sejumlah perusahaan muda di Indonesia, khususnya di sektor teknologi dan startup, telah mengadopsi prinsip ESG ini, menunjukkan bahwa generasi Alpha yaitu generasi prosumer memiliki pemahaman teknologi dan kepedulian terhadap keberlanjutan. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan dalam menciptakan bisnis yang lebih berkelanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Michael Porter, keberlanjutan bukan pilihan tetapi keharusan. Masuk pada poin argumentasi yang kedua, yaitu kepemimpinan generasi Alpha, yaitu generasi prosumer yang responsif terhadap tantangan global dan lokal. Generasi prosumer yang akan menjadi pemimpin masa depan memiliki potensi besar untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG ini dalam dunia bisnis, terutama di Indonesia. Dibekali dengan keterampilan teknologi yang canggih dan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, mereka akan menjadi katalisator utama dalam merespon tantangan global dan lokal, termasuk isu keberlanjutan. Sebagai generasi yang lahir dalam era digital, generasi prosumer memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi inovatif untuk menghadapi masalah besar seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Dalam konteks ESG, mereka akan mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendorong kebijakan bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan tata kelola yang transparan. Secara khusus, dalam dunia bisnis Indonesia, generasi Alpha akan berfokus pada menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan melalui teknologi yang dapat meningkatkan akses pendidikan dan membuka peluang ekonomi baru. Nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong yang tercermin dalam Pancasila akan menjadi landasan bagi mereka untuk memimpin perusahaan dengan mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama, sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, generasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong adopsi prinsip ESG dalam bisnis, memastikan bahwa keberlanjutan dan etika menjadi bagian integral dan dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami meyakini bahwa generasi Alpha memiliki posisi strategis untuk menghadapi tantangan global. Tumbuh dengan akses informasi global dan pendidikan berbasis nilai sosial, mereka dapat menciptakan solusi inovatif untuk isu besar seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial, serta memimpin dunia menuju masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan progresif. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro juga hadir dengan beberapa ketentuan mekanismenya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu pembicara kedua yang nantinya akan memperkuat kedudukan kami dalam mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan, rasa-rasanya tidak ada alasan lagi bagi Dewan Juri yang terhormat untuk tidak duduk seperahu dalam mengamini mosi kita kali ini, yaitu generasi prosumer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Akhir kata, siang-siang pergi ke kota, kesana bersama ibu terkasih. Saya pembicara pertama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam persahabatan. Like Pros Cibit, non res Cibit. Hukum melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, dalam membentuk suatu aturan pemerintah perlu melihat masa depan dari penerapan aturan tersebut. Dan dalam hal ini, generasi prosumer yang merupakan generasi yang paling muda sudah sepantasnya menjadi tumpuan utama dalam pengembangan berbagai hal. Salah satunya adalah pada penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta panitia penyelenggara debat Havara tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Abrori selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan landasan yuridis normatif untuk mendukung secara tegas, lugas, dan mantap mosi pada kali ini, yakni generasi prosumer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi kami. Yang pertama, berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyebutkan bahwa negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang juga mengamanatkan bahwa seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk mengawasi bisnis agar tidak merusak lingkungan. Generasi prosumer sebagai generasi yang dikenal kritis dan mobile dapat menjalankan perannya dengan melakukan pengawasan sehingga perusahaan bisnis Indonesia dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip ESG. Dewan Juri yang terhormat,
bangunan argumentasi kami didukung oleh pendapat ahli psikologi Mike Friedel dalam bukunya Generation of Alpha, bahwa karakteristik generasi Alpha adalah generasi yang lebih digital, lebih sosial, global, mobile, dan visual dibandingkan generasi sebelumnya. Maka dari karakteristik itulah kami berkesimpulan generasi Alpha yang sangat peduli dengan sosial sangat selaras dengan prinsip-prinsip E atau environment dalam ESG. Dewan Juri yang terhormat, pendapat ahli psikologi tersebut didukung pula dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas kelestarian dan keberlanjutan, yang mana asas keberlanjutan seperti yang dijelaskan pada pasal penjelasnya, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya. Oleh karena itulah, generasi consumer dengan kemampuan untuk menghindari produk atau merek yang tidak ramah lingkungan dapat menjadi katalisator yang sangat baik bagi perusahaan untuk memperhatikan komponen environmental dalam ESG. Hal ini didukung pula oleh studi oleh The New York Times tahun 2020, menemukan bahwa generasi muda, termasuk salah satunya generasi consumer, memiliki kecenderungan untuk menghindari produk-produk atau merek yang tidak ramah lingkungan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan, dan karena dengan tingginya kesadaran ini, generasi consumer dapat menjadi katalisator yang sangat baik bagi perusahaan untuk memperhatikan komponen environmental dalam ESG. Dewan Juri yang terhormat, dikutip dari Deloitte Global Millennial Survey tahun 2021, bahwa generasi muda yang salah satunya merupakan generasi consumer memiliki kecenderungan memilih bekerja dan berbelanja pada perusahaan yang memiliki kebijakan yang kuat, seperti kebijakan inklusif dan proaktif terhadap masyarakat sekitar. Korelasi ini menunjukkan bahwa generasi consumer memperkuat aspek sosial dalam ESG dengan memilih perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Dewan Juri yang terhormat, komitmen generasi ini sejalan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tanggung jawab perusahaan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak karyawan. Melalui konsumsi kritis dan advokasi generasi consumer di media sosial, generasi consumer mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan memperhatikan kesejahteraan sosial serta menghindari praktik-praktik eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ESG. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat perlakuan atau imbalan yang layak dan adil dalam hubungan kerja, maka berdasarkan makna dari Undang-Undang Dasar 1945, sudah sepatutnya generasi consumer mempunyai hak inklusivitas yang sama untuk memberikan kontribusinya dalam penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis Indonesia, karakteristik generasi consumer ini berperan besar dalam membentuk arah kebijakan perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK tahun 2017 nomor 51 yang mengatur prinsip-prinsip keberlanjutan mewajibkan perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Generasi consumer menjadi pendorong utama dalam mengawal regulasi ini melalui pilihan konsumsi mereka yang kritis dan kekuatan sosial media mereka untuk menyerukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu perusahaan. Dewan Juri yang terhormat, generasi consumer yang memiliki pengetahuan dan kepekaan yang tinggi terhadap teknologi akan sangat dapat berkontribusi dalam membentuk tata kelola perusahaan bisnis yang lebih efisien. Hal ini kemudian didukung pula dengan Deloitte Global Millennial Survey tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa 70% generasi muda tidak segan membatalkan dukungan terhadap perusahaan yang tidak transparan. Kebutuhan akan transparansi ini mendorong bisnis Indonesia untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan demi mempertahankan kepercayaan dari generasi ini. Pun secara normatif, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta mengharuskan perusahaan untuk menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Government atau sering disebut GCG. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya perhatian Indonesia terhadap prinsip ESG kian meningkat sejak Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mencapai kesepakatan SDGs atau Sustainable Development Goals pada tahun 2015. Dalam rangka menindaklanjuti komitmen yang telah dibuat, pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan dan regulasi terkait, seperti contoh yang telah kami sebutkan sebelumnya. Maka dari komitmen Indonesia ini untuk terus mendukung prinsip-prinsip ESG yang telah dituangkan dalam berbagai aturan dan generasi consumer yang merupakan generasi yang paling muda pada era saat ini, sudah seharusnya mereka diberikan kesempatan untuk membantu dan berperan penting dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat,
Maka berdasarkan poin argumentasi yang telah kami sampaikan, tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan generasi alfa kesempatan untuk mengemban peran penting untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Terima kasih. Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, generasi prosumer atau generasi alfa sebagai kelompok yang tumbuh di era digital dan informasi terbuka dipandang sebagai kelompok yang lebih peka terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola usaha. Generasi alfa mempunyai potensi besar menjadi agen perubahan dan pelopor dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi prinsip-prinsip ESG di dunia bisnis. Peran generasi alfa sebagai katalis transformasi bisnis di Indonesia diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan karakter generasi alfa yang memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan berkembang di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta panitia penyelenggara debat Havara tahun 2024 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan Setiawan selaku pembicara ketiga dari tim Munir akan mengelaborasikan argumentasi yang telah dibangun dengan apik dan sistematik baik dari pembicara pertama maupun pembicara kedua, serta akan memberikan landasan sosiologis empiris terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dengan sangat baik, menyatakan bahwa generasi alfa meskipun masih berusia muda akan tumbuh menjadi pemimpin dan inovator di dunia bisnis dalam beberapa dekade mendatang. Berkembang dalam lingkungan yang terhubung secara digital, generasi alfa memiliki segudang informasi atas penggunaan teknologi sejak usia dini, sehingga generasi ini memiliki keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di masa depan. Dengan bekal ini, Dewan Juri yang terhormat, generasi alfa berpotensi menjadi perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketika generasi alfa memasuki dunia kerja dan memegang posisi strategis, prinsip-prinsip ESG yang telah tertanam akan diterapkan dan menjadi prioritas utama generasi alfa. Sebab hal tersebut sudah sejalan dengan tren yang berkembang di kalangan generasi sebelumnya. Generasi alfa yang lahir dan besar di era perkembangan teknologi yang pesat akan membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, sebab generasi ini telah mendapatkan pendidikan dan keterampilan digital yang komprehensif sehingga memberikan fondasi untuk memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, Internet of Things, renewable energy, dan green technology dengan lebih mudah serta menerapkannya secara mudah. Dewan Juri yang terhormat, ketika pemerintah mendukung penuh kebijakan penerapan prinsip-prinsip ESG ini, tentu akan sangat bermanfaat menciptakan lingkungan yang inovatif, apalagi bagi generasi prosumer yang dikenal dengan keterampilan digitalnya dan kesadaran sosialnya yang tinggi, berpotensi besar untuk memanfaatkan teknologi dan mengembangkan solusi bisnis berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, telah kita dengarkan secara seksama penyebutan sederet peraturan yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami dalam mendukung mosi perdebatan kali ini. Perusahaan-perusahaan kini wajib menjalankan usahanya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang tertuang dalam prinsip good corporate governance. Di tengah krisis lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat, prinsip good corporate governance menjadi fondasi untuk memastikan perusahaan taat dan memberikan sumbangsi positif bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan saja. Dengan keberadaan peraturan-peraturan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, banyak perusahaan dan akan membuka solusi bisnis kreatif seperti adopsi teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan limbah secara lebih baik. Generasi prosumer sebagai aktor masa depan dan pendorong penerapan prinsip-prinsip ESG didukung juga dengan karakter yang dimiliki mereka seperti progresif, adaptif, dan digital savvy menjadi katalisator dunia bisnis yang mengutamakan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola usaha. Sebagai contoh konkretnya, Dewan Juri yang terhormat,
kita bisa saksikan penerapan prinsip-prinsip ESG di Indonesia seperti PT Engine Resources dan PT United Tractor Tbk berhasil menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk berkelanjutan masa depan dan berkomitmen mengedepankan diversifikasi bisnis serta penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari praktik penerapan ESG. Dewan Juri yang terhormat, penelitian yang diungkapkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa sekitar 82% generasi muda semakin tertarik untuk bekerja dalam perusahaan yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan. Sejalan dengan hal ini, Dewan Juri yang terhormat, survei yang dilakukan Deloitte pada generasi muda menunjukkan bahwa lebih dari 70% generasi muda memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menangani isu-isu sosial dan lingkungan. Tren ini Dewan Juri yang terhormat mencerminkan perubahan preferensi generasi baru untuk memilih bisnis yang lebih peduli terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola usaha. Di Indonesia, terlihat laju pertumbuhan minat terhadap sektor-sektor seperti agritech, fintech, dan green technology di kalangan generasi muda. Dengan semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam sektor-sektor ini, Dewan Juri yang terhormat, bisa kita bayangkan bisnis di Indonesia bertransformasi menuju bisnis yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, bisa kita saksikan negara tetangga seperti Filipina telah menerapkan prinsip-prinsip ESG dengan sangat baik, di mana ada kesadaran investor mengenai pentingnya kinerja ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut laporan yang diterbitkan dari SGV dan konsulat, banyak investor global mempertimbangkan kinerja ESG perusahaan sebelum berinvestasi. Hal ini Dewan Juri yang terhormat mendorong perusahaan-perusahahan Filipina untuk meningkatkan praktik ESG untuk mendukung iklim ESG. Pemerintah Filipina menerbitkan peraturan Memorandum Circular No. 4 yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk menyusun laporan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerapan prinsip-prinsip ESG. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa saat ini dalam dunia bisnis yang paling diutamakan adalah transformasi model bisnis berbasis teknologi untuk berkelanjutan. Kami menyarankan untuk setiap perusahaan di Indonesia mengoptimalkan perkembangan teknologi yang telah ada seperti blockchain maupun AI. Pengoptimalan penggunaan teknologi saat ini sangat relevan karena blockchain dapat memfasilitasi transparansi dalam rantai pasokan yang sesuai standar sosial dan juga lingkungan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, penggunaan AI dan Big Data sebagai alat yang digunakan dalam mengoptimalkan sumber daya alam, pengelolaan energi, dan menerapkan keputusan-keputusan bagi perusahaan. Dengan mempertimbangkan semua itu, Dewan Juri yang terhormat, sangat jelas bahwa posisi kita berada di tengah transisi besar menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dukungan dari pemerintah melalui pengaturan yang jelas, komitmen swasta, serta partisipasi aktif generasi alfa yang digital savvy dan social media dapat dipastikan bahwa dunia bisnis di Indonesia akan terus berkembang menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap tegas dan mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Jalan-jalan ke Kota Tua membawa kenangan tak terlupa. Kami akhiri dengan rasa bahagia. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian dan terima kasih.